kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, Salve. Jumpa lagi bersama kami SMGM Channel dalam program Cerita Iman. Di dalam program ini, kita akan mendengarkan sharing dan kisah-kisah menarik dari sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang tentunya dapat menguatkan iman kita sebagai orang Kristiani. Hari ini kita akan ditemani oleh salah satu sahabat SMGM yang mau membagikan kepada kita tentang pengalaman imannya. Namun sebelum kita mendengarkan pengalaman dari sahabat tersebut, alangkah baiknya jika kita memulai terlebih dahulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih, karunia, rahmat, berkat, dan segala kebaikan yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh sekali lagi mendengarkan kesaksian tentang Engkau dari salah seorang sahabat kami. Kami mohon tuntunlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap kami yang ada di sini, sehingga apa yang akan kami dengarkan nanti boleh semakin menguatkan iman kami dan menambah cinta kami kepada Engkau. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, yuk sekarang kita dengarkan sharing dari sahabat kita. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun Anda berada, perkenalkan saya sahabat Grace dari SMGM Youth Cabang Atambu. Saya juga merupakan salah satu pengurus di SMGM Youth Cabang Atambua. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Atambua dan saya juga sedang melanjutkan studi ilmu akuntansi dan sekarang saya semester 8 dan jika diizinkan Tuhan maka tahun depan saya akan wisuda. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menceringkan tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, di mana saya diizinkan oleh Tuhan untuk melewati titik terendah dalam hidup saya dan tentunya semuanya itu berkat pertolongan dan kasih Tuhan. Kejadiannya berawal di tahun 2020. Seperti yang saudara sekalian ketahui bahwa tahun 2020 adalah tahun kelam di mana banyak nyawa melayang akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Seperti tempat-tempat ibadah ditutup di mana kita harus beribadah melalui online, misa online, dan banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pengangguran, banyak pegawai-pegawai yang di PHK, banyak tempat-tempat kerja yang menerapkan sistem kerja WFH, dan banyak orang-orang yang akhirnya karena kondisi seperti itu mereka jatuh sakit, mereka merasa cemas, mereka merasa takut, dan banyak sekali orang-orang yang depresi akan keadaan ini. Banyak sekali yang kehilangan jati diri mereka sebagai umat Kristiani. Awal-awal pandemi, perusahaan kami belum begitu merasakan dampaknya. Namun di awal tahun 2021, perusahaan kami perlahan-lahan mulai terkena dampaknya. Dan hal ini tentunya berimbas pada karyawan. Dan perusahaan kami membuat kebijakan untuk jam kerja yang harusnya efektifnya 25 hari tetap dalam sebulan, tetapi kami harus bekerja 14 hari dalam sebulan. Karena perusahaan mengurangi hari kerja dari 25 hari kerja per bulan dikurangi menjadi 14 hari kerja per bulan, tentunya ini berdampak pada gaji per bulannya. Contohnya, misalnya kami digaji 2 juta per bulan dan kami harus terima 1 juta per bulannya karena kami tidak bekerja full time atau seperti biasa gitu. Dan ini membuat saya sangat cemas, saya sangat khawatir, dan saya cenderung murung, dimana seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa tiap bulannya tuh kita pasti memiliki
tanggungan. Apalagi saya juga seorang mahasiswa, dan pengeluaran saya per bulan itu saya sudah hitung kalau gaji saya ini cukup untuk sebulan. Tetapi saya ketika gaji saya dikurangi, ini membuat saya sangat terpukul. Saya sangat sedih dan saya sangat cemas. Hari-hari saya lewati dengan penuh kecemasan. Terkadang saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami selama ini berbuat salah padamu? Apakah kami selalu mengecewakan hatimu Tuhan? Atau apakah kami kurang bersyukur akhir-akhir ini Tuhan, sehingga kayak Tuhan kasih teguran yang sangat luar biasa, Tuhan kasih musibah yang kayaknya tuh wow sekali bagi kami, yang sampai kami tuh dikasih kayak istilahnya kayak penderitaan yang luar biasa ini Tuhan. Saya setiap malam selalu bangun di jam 3 pagi, kayak saya tuh benar-benar stres, saya benar-benar depresi. Jujur saja, saya seorang mahasiswa, saya juga pasti punya tagihan, saya juga pasti punya keperluan per bulan yang saya sudah atur setiap bulannya tuh harus dibayarkan. Tetapi ketika pandemi ini, di mana saya harus mendapatkan uang, dan tentunya di saat-saat seperti ini pasti lapangan pekerjaan juga kurang, mau cari kerjaan sampingan bagaimana, sedangkan semua tempat ditutup, kita mau kemana-mana tuh kayak betul-betul tuh susah. Dan itu membuat saya kayak, aduh Tuhan, kapan selesai? Setiap malam saya selalu berdoa, saya selalu datang ke Tuhan, saya selalu novena untuk Tuhan, semoga musibah ini cepat berlalu. Saya tahu saudara-saudara, bukan saya sendiri yang merasakannya, tetapi banyak sekali di luar sana orang-orang yang merasakan kondisi ini. Tetapi ketika saya berada di posisi ini, saya menemui jalan buntu, saya benar-benar buntu. Hal yang bisa saya lakukan adalah berdoa dan percaya, serta berserah kepada Tuhan. Apalagi yang mau saya lakukan kecuali berdoa. Pada kondisi-kondisi seperti ini, saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa benar-benar berdoa, bicara dengan Tuhan. Saat teduh, baca Alkitab, novena, nangis di Bunda Maria. Bunda Maria, semoga Bunda kasih jalan terbaik. Apapun itu caranya, apapun itu, intinya saya bisa melewati ini. Kuatkan saya punya hati Bunda Maria, supaya saya bisa jadi pribadi yang kuat untuk melewati setiap pencobaan ini. Dan saya percaya kekuatan doa itu sangat luar biasa saudara-saudara. Karena ketika saya berdoa, ketika saya percaya, dan ketika saya berserah, ketika saya novena, ada mukjizat yang sangat luar biasa. Hari-hari berikutnya hati saya semakin kuat. Dan di akhir bulan, setelah selesai terima gaji, saya dipanggil manajer saya. Di situ dia memberikan kebijakan baru. Dan kebijakan tersebut hanya berlaku untuk beberapa karyawan. Dia bilang, karena satu dan lain hal, kamu dan beberapa teman kamu harus bekerja full time, dimana kalian harus bekerja normal 25 hari per bulan. 25 hari kerja per bulan. Saya bingung, saya diam, terus saya kayak bingung mau bicara apa. Terus manajer saya bilang, kamu mengerti tidak dengan apa yang saya katakan? Saya bilang, saya mengerti Pak, cuman kayak seperti apa? Saya kayak kaget aja tuh. Wah luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, Bunda Maria sangat luar biasa. Di situ saya bilang, terima kasih Pak, terima kasih sekali, terima kasih. Dia bilang, iya, soalnya memang ada hal-hal tertentu yang mengharuskan kalian untuk bekerja full. Saya bilang, dan terima kasih Pak, ini sudah kasih kesempatan kepada saya. Dan mungkin saudara-saudara, mungkin ini bukan satu hal yang adil bagi teman-teman saya yang lain mungkin yang tidak mendapatkan kesempatan kerja, tetapi karena perusahaan yang memberikan sendiri kebijakan tersebut, mau tidak mau bukan kemauan saya sendiri tetapi kemauan perusahaan, dan saya harus bekerja 25 hari kerja full time. Saya sangat bersyukur. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya pulang ke rumah, saya menangis. Jujur, saya menangis di kaki Tuhan, saya menangis. Saya bilang ke Bunda Maria, terima kasih sudah mau dengar saya punya doa. Terima kasih sudah kasih saya sesuatu yang luar biasa. Saya tahu saya sebenarnya tidak pantas dapat ini semua, tapi saya sangat bersyukur. Saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik. Saya tahu saya adalah manusia yang mungkin jauh sekali dari kata sempurna, tetapi Tuhan Yesus tuh nyatakan dia punya kebaikan dalam satu hidup. Dan di saat ini, di saat-saat itu, saya tuh sangat-sangat bersyukur sekali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa pernah tidak Bapak Ibu Saudara-saudara berpikir kalau kenapa Tuhan menempatkan kita pada posisi tersebut?
Sebenarnya ketika Tuhan mau menempatkan kita pada posisi tersebut, karena Tuhan tahu kita sudah jauh dari Dia. Dia mau menyatakan kemuliaannya dari musibah yang kita alami. Ketika kita menghadapi musibah, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan saya yakin pada pandemi ini banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Banyak orang-orang yang menemukan wajah Tuhan. Banyak orang-orang yang berlari pada Tuhan. Banyak orang-orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Karena Tuhan tahu akhir-akhir ini, di zaman yang serba modern ini, banyak jiwa-jiwa yang sudah melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan datang hadir untuk menyembuhkan jiwa-jiwa tersebut. Untuk menyembuhkan rusa-rusa yang haus akan belayan Tuhan, akan urapan Tuhan, akan air dan iman Tuhan. Dan saya mau berpesan kalau badai pasti berlalu. Ketika ada hujan besar, pasti sehabis badai itu, sehabis hujan besar itu akan selalu ada pelangi. Tuhan akan selalu memberikan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan memberikan hal-hal luar biasa ketika kita berserah dan ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, karena kita yang sering meninggalkannya. Dia selalu ada bersama kita dalam hati kita. Dia tahu penderitaan kita, dan satu hal, Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Dia tahu kita mampu, Dia tahu kita sanggup, maka Dia berikan pencobaan tersebut. Dan saya selalu bersyukur, dan dari kejadian ini saya mau jadi pribadi yang kuat lagi, pribadi yang lebih berserah lagi, dan pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah dalam hidup saya. Sekian cerita singkat dari saya. Semoga cerita ini bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Nah, sahabatku yang terkasih, bagaimana cerita iman kali ini? Tentunya semakin menguatkan iman kita dan juga membuat kita semakin mencintai Tuhan, serta sadar betapa baiknya Tuhan kita. Tanpa kita sadari, kita telah sampai di penghujung acara program cerita iman ini. Karena itu, marilah kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami yang penuh kuasa, kami mau untuk selalu mengikuti Engkau dan mencintai Engkau di dalam hidup kami. Kuatkanlah selalu iman kami, agar dalam segala godaan apapun, kami tetap setia mengikuti Engkau. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah dengan setia selalu menonton video di channel ini. Jika video ini sangat memberkati kamu, maka bagilah juga kepada yang lain agar video-video di channel ini dapat semakin memberkati sesama dan semua orang. Karena itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng di bawah ini. Dadah! Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat